wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfa Latifah dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Reguler C. Di sini saya akan menyampaikan materi review jurnal dengan tema anemia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Hamdan SKM MKM. Untuk mempercepat waktu, langsung saja ke pembahasan materi. Baik, yang akan saya bahas review jurnal dengan tema anemia. Di sini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, jurnal cross-seksional. Yang kedua, jurnal case control. Yang ketiga, jurnal cohort. Yang pertama dibahas yaitu jurnal anemia desain cross-seksional. Judul, Faktor Kejadian Anemia pada Ibu Hamil. Penulis, Meloris Lestari Purwaning Tias dan Galuh Nita Prameswari. Publikasi pada bulan Juli 2017. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020. Reviewer atas nama saya sendiri. Latar belakang, angka anemia ibu hamil di Puskesmas Karanganyar dari tahun 2012 sampai dengan 2014 belum memenuhi target Kota Semarang, yaitu anemia ibu hamil kurang dari 20%. Tujuannya untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia ibu hamil. Sampel populasi 272 ibu hamil, sampel 74 ibu hamil. Metode penelitian, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan antropometri, formulir recall 2x24 jam, dan formulir food frekuensi. Desain cross-seksional. Pembahasan variabel bebas yang diduga mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Karanganyar, Kota Semarang. Terdapat satu variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap anemia dengan p-value kurang 0,05, yaitu variabel status gizi. Hasil penelitian, tidak ada hubungan antara pendapatan, pengetahuan, pendidikan, usia, tingkat kecukupan zat besi, protein, vitamin C, kebiasaan minum teh dengan kejadian anemia ibu hamil. Ada hubungan status gizi dengan kejadian anemia ibu hamil. Kelebihan, terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Karanganyar, Kota Semarang. Memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya jurnal ini, menyertakan referensi. Kesimpulan yang dibuat sudah terperinci dan dipaparkan secara jelas. Kekurangan, pada penelitian ini belum meneliti tentang hubungan antara konsumsi tablet besi dan riwayat penyakit dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Saran bagi peneliti selanjutnya agar meneliti tentang hubungan konsumsi tablet besi dan riwayat penyakit dengan kejadian anemia ibu hamil. Untuk referensi bisa dilihat sendiri. Yang kedua, jurnal anemia desain case control. Judul, Anemia dan kekurangan energi kronis selama kehamilan meningkatkan kejadian berat badan lahir rendah. Publikasi pada bulan Desember 2018. Penulis Yoga Tri Wijayanti, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020. Latar belakang. Bayi berat lahir rendah dapat mempunyai dampak jangka panjang, antara lain gangguan perkembangan dan pertumbuhan, stunting sampai penyakit degeneratif seperti diabetes. Tujuannya penelitian ini untuk mengetahui hubungan paritas, anemia, dan KEK dengan kejadian BBLR tahun 2016. Sampel populasi, 18 sampel kasus BBLR dengan sampel kontrol berjumlah 18 kasus yang tidak mengalami BBLR. Pembahasan, tingkat pengetahuan ibu hamil turut menentukan mudah tidaknya memahami pengetahuan gizi yang mereka peroleh untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Metode penelitian, kasus adalah bayi badan lahir rendah kurang 2.500 gram dilahirkan preterm atau atem menggunakan teknik konsekutif sampling, analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan chi-square. Desain penelitian ini dengan rancangan studi case control retrospektif. Hasil penelitian, hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara KEK dengan kejadian BBLR dan ada hubungan antara paritas beresiko dengan kejadian BBLR. Saran, hendaknya ibu hamil dengan paritas tinggi melakukan rutin kunjungan kehamilan untuk melakukan deteksi dini
kemungkinan komplikasi kehamilan termasuk kek, sehingga penanganan dini dapat dilakukan dan melahirkan bayi BBLR dapat dicegah. Kelebihan, ibu hamil dengan kek berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR dan beresiko sebesar 8,0 kali melahirkan bayi dengan BBLR. Penggunaan tata bahasa yang sesuai dengan EYD. Untuk penulisan sesuai dengan ketentuan pembuatan suatu jurnal, ibu hamil dengan paritas beresiko berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR dan memiliki risiko lebih besar kali melahirkan bayi dengan BBLR. Kekurangan, ibu hamil dengan paritas tinggi yang tidak rutin melakukan kunjungan kemungkinan akan mengalami kek karena kurangnya informasi mengenai gizi pada ibu. Untuk referensi bisa dilihat sendiri. Yang ketiga, Jurnal Anemia Desain Cohort. Judul, Hubungan antara status anemia ibu hamil trimester 3 dengan kejadian bayi berat lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas Halmahera, Semarang. Penulis, Hilary Meita Audrey dan Aryu Chandra. Publikasi pada bulan Oktober 2016, diakses pada 10 Oktober 2020. Latar belakang, wanita selama periode kehamilan kurang memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Kekurangan nutrisi, salah satunya zat besi, dapat menyebabkan kadar hemoglobin di dalam darah menurun yang disebut anemia. Anemia pada ibu hamil dilaporkan dapat menyebabkan kejadian bayi berat lahir rendah. Tujuan, menganalisis adanya hubungan antara status anemia ibu hamil trimester 3 dengan kejadian bayi berat lahir rendah. Sampel populasi, jumlah subjek adalah 31 orang ibu hamil di Puskesmas Halmahera, Semarang. Metode penelitian, data kadar hemoglobin ibu hamil diperoleh dengan pengukuran Hb dengan menggunakan hemoglobinometer dan data berat bayi diperoleh saat bayi telah lahir. Desain, penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan penelitian kohort. Hasil penelitian, diperoleh 31 sampel pada penelitian ini. Uji chi-square dengan analisis Fisher-Exact test pada uji asosiasi antara kadar Hb ibu hamil trimester 3 dengan kejadian berat bayi lahir rendah diperoleh nilai value 0,043 dan dengan aplikasi Winne-Piskov diperoleh nilai relatif risk. Pembahasan, hasil analisis bivariat pada ibu hamil didapati 49% mengalami anemia. Angka ini termasuk tinggi karena nyaris setengah dari ibu hamil yang diteliti mengalami anemia. Berdasarkan anamnesis yang dilakukan pada sampel penelitian, didapatkan bahwa penyebab yang tingginya angka anemia pada ibu hamil trimester 3 yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas Halmahera, Semarang adalah karena kurangnya kesadaran ibu hamil untuk mengkonsumsi tablet besi selama kehamilan. Kelebihan, terdapat hubungan yang bermakna secara signifikan antara status anemia ibu hamil trimester 3 dengan kejadian bayi berat lahir rendah di Puskesmas Halmahera, Semarang. Prosedur penelitian disusun dengan teratur sehingga mudah untuk dipahami. Pembahasan metode yang digunakan sangat jelas. Abstrak jelas sehingga dengan membaca abstraknya saja pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut, menyertakan referensi. Kekurangan, ibu dengan kadar Hb di bawah normal atau anemia memiliki resiko melahirkan bayi dengan berat di bawah normal 2,364 kali lebih besar. Saran, melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dipengaruhi kejadian BBLR dan melihat kejadian anemia yang cukup tinggi di Puskesmas Halmahera, Semarang. Perlu dilakukan penyuluhan tentang pentingnya konsumsi tablet besi untuk menghindari kejadian anemia pada ibu hamil. Perbandingan metode. Berdasarkan ketiga jurnal tersebut, menurut saya, metode yang paling baik adalah cross-seksional, karena mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Mudah dilaksanakan, sederhana, ekonomis dalam hal waktu, dan hasil dapat diperoleh dengan cepat dan dalam waktu bersamaan, dapat dikumpulkan variabel yang banyak, baik variabel risiko maupun variabel efek. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.